Hai semuanya, kali ini di dalam pemrograman linier kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode simplex. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengingatkan kembali mengenai algoritma simplex atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam melakukan simplex. Tahapan pertama adalah ubah masalah program linier ke bentuk kanonik atau bentuk baku atau bentuk standar. Berikutnya, tentukan penyelesaian visible basis. Kita susun tabel awal. Kemudian kita cek optimalitasnya. Jika belum optimal, kita tentukan variabel non-basis yang akan masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang akan keluar menjadi variabel non-basis. Dan kemudian kita susun tabel baru, kembali ke langkah 3 sampai penyelesaian optimal diperoleh. Berikut ini ada contoh. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah di dalam fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Kalau pada waktu lalu fungsi objektifnya adalah memaksimumkan, kali ini kita akan belajar bagaimana dengan yang meminimumkan. Jadi pada soal ini diberikan suatu masalah pemrograman linier dengan fungsi objektifnya meminimumkan Z sama dengan X1 tambah X2 kurang 4X3 dengan kendala X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang dari sama dengan 9, X1 tambah X2 kurang X3 kurang dari sama dengan 2, negatif X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 4, dengan X1, X2, X3-nya lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Apakah seperti yang waktu lalu? Atau ada yang berbeda? Terlebih dahulu, kita bawa bentuk yang tadi ke dalam bentuk kanonik. Nah, jadi untuk kendala pertama ditambahkan S1, untuk kendala yang kedua ditambahkan S2, kendala yang ketiga ditambahkan S3. Sehingga untuk fungsi tujuannya berbentuk seperti ini, yang menjadi X1 tambah X2 kurang 4X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah seperti halnya waktu lalu, kita bawa fungsi objektifnya ini menjadi bentuk Z kurang X1 kurang X2 tambah 4X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 0. Atau kita bawa bentuk meminimumkan Z sama dengan X1 dan seterusnya ke dalam bentuk memaksimumkan. Jadi kalau dia memaksimumkan, dia akan berubah menjadi ini. Maksimumkan negatif Z sama dengan negatif X1 kurang X2 tambah 4X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Kemudian kita bawa ke bentuk ini, negatif Z tambah X1 tambah X2
kurang 4x3 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 sama dengan 0. Nah, kalau kita pakai yang ini, di dalam menentukan variabel mana yang akan masuk, kita lihat yang paling positif. Sedangkan kalau kita gunakan yang ini, dia sama saja dengan langkah yang kita gunakan pada waktu lalu. Jadi kita cari yang paling negatif. Kali ini saya akan menggunakan bentuk ini. Jadi di dalam menentukan variabel mana yang masuk basis, saya akan mengambil yang paling positif. Jadi itu ya letak perbedaannya. Kalau saya pakai yang di atas ini, saya memilih yang paling positif. Sedangkan kalau yang seperti ini, berarti sama seperti halnya yang waktu lalu pengerjaannya. Jadi dengan menggunakan bentuk yang pertama, dengan memperhatikan setiap kendala yang ada, tabel awalnya seperti bentuk ini. Selanjutnya, variabel mana yang akan masuk basis? Variabel yang akan masuk basis adalah yang paling positif. Jadi di atas ini kita pilih mana yang paling positif. Yang paling positif di situ adalah X3. Kita ambil X3. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Si X3 itu akan masuk kemana? Kemudian variabel mana yang akan meninggalkan basis? Seperti halnya yang waktu lalu, kita cari rasio. Kemudian kita pilih yang mana? Kita pilih positif yang paling kecil. Ingat ya, rasio yang mana? 9/2, 2/-1, 4/1. 9/2 atau 4/1/2. -2, 4. -2 pasti bukan positif, sehingga pilihannya hanya 4/1/2 atau 4. Nah, yang paling kecil tentu adalah berapa? 4. Jadi si X3 akan masuk ke S3. Selanjutnya, berarti kita perhatikan. Nah, si 1 menjadi elemen pivot. Kolom pivot berada di sini. Ini baris pivot. Sehingga elemen pivotnya adalah 1. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, kita membuat ini menjadi 0 semuanya dengan menggunakan operasi baris. Setelah mendapatkan 0, kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, ini adalah iterasi selanjutnya setelah kita melakukan operasi baris. Sekarang kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan positif yang paling besar. Nah, ingat di dalam menentukan kita melihat dari bagian ini ya. Kita melihat dari bagian ini ya. Kita lihat mana positif yang paling besar. Nah, positif yang paling besar di situ adalah 3. Dan 3 berada pada kolom X1. Jadi kita ambil X1, kemudian akan menghasilkan
tabel ini, kita lihat variabel X1 ini akan masuk kemana? Kemudian variabel mana yang akan meninggalkan basis? Kita sekali lagi memperhatikan rasionya. Ini 1/3, ini tidak terdefinisi, dan ini negatif 4. Secara otomatis dia akan masuk ke S1 dan S1 akan meninggalkan basis. Jadi 3 adalah elemen pivotnya. Nah, 3 kita harus buat menjadi 1. Kemudian bagian ini harus kita jadikan 0. Kalau sudah, nanti akan menghasilkan tabel yang ini. Di sini kita perhatikan X1, X2, X3, S1, S2, S3 sudah tidak ada yang positif. Berarti kalau sudah tidak ada yang positif, maka tabel ini sudah mencapai solusi optimal. Kalau sudah mencapai solusi optimal, maka kita bisa menentukan mana X1, mana X2, mana X3, dan mana penyelesaiannya. X1 dapat 1/3. S2-nya 6. Dan X3-nya 13/3. Sedangkan bagaimana dengan X2? Ingat, dia variabel apa? Karena itu nilainya di sini 0. Kemudian S1 sama dengan 0 dan S3-nya sama dengan 0. Penyelesaiannya di sini adalah Z sama dengan negatif 17. Jadi yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian melengkapi tahapan-tahapan dalam metode simplex yang sudah dilakukan. Kalau di sini kan langsung saja, langsung kepada tabelnya seperti apa. Nah, coba kalian lengkapi. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian kerjakan dengan cara yang lain, di mana kita untuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya kita pakai memaksimumkan negatif Z. Sampai di sini materi kita. Berikutnya kita akan membahas metode Big M. Sebelum masuk ke dalam metode itu, saya harap kalian untuk memperlancar bagaimana cara melakukan metode simplex. Karena di dalam metode Big M nanti kalian akan berhadapan lagi dengan tabel seperti yang sudah kita pelajari di dalam metode simplex. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kalian untuk terus menjaga kesehatan dan tetap belajar di rumah, kecuali urusan yang sangat penting baru kalian keluar rumah. Kemudian kalau keluar rumah, ingat untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, dan ingat juga untuk selalu mencuci tangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.